Hello everyone, saya Maulana Syarif, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah gerakan dakwah pada zaman dahulu. Mari kita bahas ya. Salah satu gerakan dakwah yang signifikan dalam sejarah Islam adalah gerakan Salafiyah yang muncul pada abad ke-19. Gerakan ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Gerakan Salafiyah bertujuan untuk melakukan reformasi dalam Islam dengan menghidupkan kembali semangat dan praktik Islam seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu, apa dampak dan konsekuensi sosial gerakan Salafiyah tersebut? Yuk mari kita bahas. Yang pertama, reformasi pemikiran Islam gerakan Salafiyah mendorong pembaharuan dalam pemikiran Islam dengan menekankan pentingnya ijtihad atau penalaran hukum secara independen dan menghidupkan kembali semangat rasionalisme dalam mempelajari Islam. Ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan kebangkitan intelektual di dunia Islam. Yang kedua, penolakan taklid atau pengikutan membabi buta. Gerakan ini menentang praktik taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama atau mazhab tertentu secara membabi buta tanpa memahami dalil dan argumennya. Mereka menganjurkan untuk kembali kepada sumber asli Islam, Al-Quran dan hadis dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga, perlawan terhadap praktik bid'ah. Sama seperti gerakan Wahabi, gerakan Salafiyah juga menentang praktik-praktik bid'ah atau inovasi dalam agama yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Ini menyebabkan konflik dengan kelompok-kelompok tradisional yang mempertahankan praktik-praktik tersebut. Lalu, selain dari gerakan Salafiyah, ada juga gerakan dakwah yang dipelopori oleh Wahabi. Gerakan Wahabi ini dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi pada abad ke-18. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan praktik agama Islam dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah dan menyimpang dari ajaran Islam. Lalu, apa dampak dan konsekuensi sosial gerakan Wahabi ini? Ada 3 dampak dan konsekuensi sosial gerakan Wahabi ini. Yuk mari kita bahas. Yang pertama, penyebaran bentuk puritan Islam. Gerakan Wahabi menyebarkan bentuk Islam yang puritan, yang berfokus pada pemurnian akidah dan praktik-praktik keagamaan dari segala bentuk bid'ah dan kemusyrikan. Ini mendorong pengikutnya untuk kembali kepada praktik Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, konflik dan pertentangan dengan tradisi lokal. Gerakan ini menghadapi pertentangan dari kelompok-kelompok tradisional yang menganggap praktik keagamaan mereka sebagai bagian dari tradisi yang diterima. Ini menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan antara pengikut Wahabi dengan kelompok-kelompok tradisional di berbagai wilayah. Yang ketiga, reformasi sosial dan hukum. Gerakan Wahabi mendorong reformasi sosial dan hukum dengan menerapkan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam atau syariah. Ini berdampak pada perubahan dalam hukum dan praktik sosial di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh gerakan ini. Meskipun gerakan Wahabi bertujuan untuk memurnikan praktik agama Islam, dampak dari konsekuensi sosialnya cukup signifikan dan kontroversial. Gerakan ini memicu konflik dengan tradisi lokal, penghancuran situs bersejarah, reformasi sosial dan hukum, serta penyebaran paham puritan Islam ke seluruh dunia. Sekian pembahasan dari video kali ini. Terima kasih.